Saya ya Allah, saya hilap selama ini. Saya mohon ya Allah, bimbing dan tuntun hatiku supaya saya naik haji ini betul-betul mencapai ridhamu ya Allah. Nah, ini yang pertama. Luruskan niat. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, setelah diluruskan niat, ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang keduanya adalah haji. Ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Saya ulangi, ya. Ibadah haji, ya. Ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Ibu bapak saya ulangi. Ibadah haji itu ibadah fisik. Ibadah apa? Fisik. Artinya tanpa bacaan sah. Saya ulangi. Ibadah haji itu ibadah fisik sehingga tanpa bacaan sah. Beda ibadah solat. Kalau bapak tahiyat lalu baca doa ruku, salah. Bapak sujud baca tahiyat, salah. Bapak tumaknina lalu baca tahiyat, salah. Tapi ibadah haji, bapak diam-diam saja, sah. Tidak ada kewajiban bahwa ketika melempar jumroh baca ini. Tidak ada kewajiban. Semuanya sunnah. Bapak tawaf, diam-diam saja, sah. Bapak haji, sa'i, diam-diam saja, sah. Wukuf di Arafah, diam-diam saja, sah. Sehingga mereka yang tidak punya bacaan, hafalan sama sekali, tidak usah cemas, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada yang pernah bilang sama saya, Ustadz, saya belum bisa kan naik haji Ustadz. Kenapa? Nah bilang belum piku hafal buku manasi Ustadz. Ku bilang, Pak, kalau mau ki tunggu sampai dihafal buku manasik, kandala kalau haji ki. Kenapa? Ibadah haji mau dihafal itu buku manasik. Saya saja yang sudah beberapa kali haji umroh belum piku hafal. Apalagi bapak-bapak yang sudah 50-60 tahun. Kusut nih kasetnya Pak. Susah menghafal. Bagi mereka yang mau menunaikan ibadah haji, Bu, yang ketawa serius kah ini? Betul kah kodong? Jangan ketawa serius. Bu, Pak, adik-adik mau ibadah haji, kalau sudah hafal 3 hal, cocok nih, bajik nih. Apa itu? Yang pertama Al-Fatihah. Ada ndak hafal Al-Fatihah? Keterlaluan kalau ndak hafal Al-Fatihah. Yang kedua, syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aman dan terkendali. Apa? Tawaf, baca saja Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Selesai persoalan. Apa pi? Sa'i Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai persoalan. Iya minjo Pak. Kalau ini doa sudah dikabulkan, tidak ada lagi masalah. Selamat ki di dunia, selamat ki di akhirat. Aman nih. Mau ki sembayang, salah satu syarat yang wajib dibaca ketika sholat hanya Al-Fatihah. Sembayang ki tambah kul-kul sah. Sudah? Jelas? Jadi tidak usah mau hafal itu buku manasik. Tidak bisa kita hafal Pak. Jadi ibadah haji adalah ibadah fisik. Sehingga mereka yang tidak punya hafalan tidak usah cemas. Mereka yang tidak hafal doa tawaf pertama tidak usah cemas. Tidak hafal sa'i pertama tidak usah cemas. Allah Maha Bijaksana. Cuma beda tong itu pahalana punya niat dibaca-baca daripada diam-diam ki saja. Iya. Tapi jangan cemas, jangan sampai bilang, ndak ada ini doaku bela, ndak ada ini diterima. Tidak, Allah Maha Bijaksana. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, setelah diluruskannya. Nah sekarang hal yang perlu kita ketahui, kan ini mau pergi haji,
Semua ibadah itu, haji, umroh, zakat, sedekah, semua ada balasannya. Semua ada hadiah dari Allah. Ini juga acara ini ada hadiah dari Harian Fajar. Ya toh, jago ini Harian Fajar ini. Satu-satunya koran bikin manasik akbar. Wah, luar biasa. Ya. Ya. Pertama, keutamaan haji dan umroh. Pertama, dikabulkan segala doa-doanya. Yang kedua, diampuni segala dosa-dosanya. Saya tanya Ki, berapa kita bayar pergi haji? Kalau haji pemerintah kurang lebih 40 juta. Haji plus kurang lebih 65 juta. Bapak keluarkan uang kurang lebih 50 sampai 60 juta. Allah kasih jaminan, diampuni semua dosa-dosamu, saya kabulkan semua doamu. Bapak beli mobil, DP 50 juta, tidak ada jaminan masuk surga. DP rumah 60 juta, tidak ada jaminan dari Allah dikabulkan semua doa-doanya. Tapi dengan menunaikan ibadah haji, dikabulkan segala keinginannya dan diampuni dosa-dosanya. Beli mobil Pak, bisa jadi dapat dosa. Bagaimana caranya? Dipakai selingkuh. Habis. Iya toh? Beli motor, DP misalnya kasih, bisa jadi bikin dosa. Kenapa? Dipakai pergi karaoke, dipakai main biliar. Dosa na bagapa Pak. Tapi menunaikan ibadah haji dengan uang yang dikembalikan, insya Allah dua jaminannya. Diampuni semua dosa-dosanya, dikabulkan segala keinginannya. Dan demi Allah, sampai detik ini tidak ada orang pulang tanah suci jadi miskin. Ada kita lihat tetangga tak miskin setelah pulang tanah suci? Ada? Ada. Bohong Ki kalau bilang Ki ada. Allah malah kembalikan rezekinya. Allah pasti bayar segala keinginan, segala yang dikeluarkan di tanah suci. Yang penting luruskan niat. Nah ibu bapak yang saya muliakan, berkaitan dengan ibadah keutamaan haji dan umroh ini, pertama dikabulkan segala doa-doanya, yang kedua diampuni segala dosa-dosanya, maka dua hal yang mutlak harus kita lakukan. Berapa ibu? Berapa? Berapa Pak? Kenapa lebih lambat suaranya bapak-bapak dari ibu-ibu? Berapa Pak? Mantap. Ibu berapa? Istri dua. Apanya dua? Dua hal yang perlu kita perbanyak di tanah suci. Apa itu? Yang pertama, perbanyak berdoa. Ustadz, tidak ada ku hafal doa kasih yang ini Ustadz. Doa bukan menghafal. Saya ulangi, banyak biasa jamaah berdoanya bukan meminta kepada Allah, tetapi membaca buku. Berdoa tidak harus baca buku, berdoa tidak harus bahasa Arab, berdoa tidak harus pakai bahasa Al-Quran. Disunnahkan memang pakai bahasa Al-Quran, tapi Nabi jelaskan kalau kau mau berdoa memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa Bugis, Wat Dimato. Bahasa Mangkasara, Kulenji. Bahasa Jawa, Monggo. Bahasa Belanda, Perdomes. Bahasa Inggris, Punaupa. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya. Setengah mati maki tawa, pakai doa bahasa Arab. Nabi bilang malaikat, "Weh Das'at, apa maksudmu? Kau minta jodoh, kau minta hujan itu dong." Apa? Karena dia tidak tahu apa dia baca. Tidak, belum lagi kalau salah ucap. Belum lagi kalau salah tajwid. Coba contoh paling sederhana. Qalbu dengan kalbu, wah beda itu. Qalbu, hati. Kalbu, anjing. Coba bayangkan Pak. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab. Silakan berdoa sesuai dengan bahasa ibu. Moki kalau kita yang bahasa orang Endreka, mak bicara Endreka maki, jadi mato. Jadi ketika kita berdoa, boleh berdoa begini, boleh berdoa begini ketika tawaf. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah ya Allah. Boleh, itu paling gampang.
Paling gampang, serius kayak ini Pak, dia ketawa. Bila tahu je nggak? Kalau bahasanya paling gampang, Ibu bilang maki saja, ya Tuhan, kau tahu mi apa yang ku mau, kasih mak. Selesai Pak, selesai. Bahkan diajarkan juga doa begini, ya Allah, saya mohon seperti yang apa yang dimohonkan oleh Rasulmu. Saya mohon kepadamu, hindarkanlah sesuatu seperti yang pernah dihindarkan dan dimohonkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Makanya ketika sampai di sana Pak, merugilah orang yang tidak memperbanyak doa. Lalu doa apa yang paling bagus kita minta? Tergantung hajat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usianya 60-70 tahun, anak sudah mulai pada besar, mintalah doa supaya kita menghadapi sakaratil maut dengan tenang. Kalau 70 tahun mi umur tajam, makin lagi minta istri. Lobet mi. Kajaitong itu semangat kurang semangat tinggi tenaga kurang. Lobet mi teak magi Pak. Ibu-ibu juga yang sudah usianya 60 tahun, jangan makin lagi minta kecantikan. Kabiar bagaimana mau ki minta cantik keriput mi. Ya magi kan yatong itu bene-bene biasa kajili-jili. 65 mi umurnya makitongin masih kawat gigi. Pacetong bela. 65 mi umurnya nakawat mi gigi dah. Nakasih tongi berlian. Ku bilang hati-hati kibu, nak curi orang gigi tak. Ada anak muda lagi kuliah, ini ada anak-anak yang pergi kuliah. Doalah supaya Allah memberikan kemudahan menuntut ilmu dan kemudahan mendapatkan kerja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sampai detik ini belum punya keturunan, mintalah keturunan sesuai kebutuhan. Jangan minta sesuai kebutuhannya Ustadz. Karena kadang-kala orang berdoa itu minta dipimpin sama Ustadz, belum tentu sama kebutuhan tak. Belum tentu. Misalnya pembimbing anak muda, tentu dia bilang, ya Allah berikanlah kami jodoh. Nah bilang bapak di belakang, amin. Nah ada Tom istrinya dia bilang juga, amin. Artinya ibu izinkan kawin lagi. Begitu pulang tanda suci dikabulkan Allah doanya. Betul-betul langsung kawin. Dia bilang si istrinya, kenapa kau kawin lagi? Nah bilang malaikat, nah kau aminkan. Bu, Pak, saya setiap membawa jamaah, ketika berdoa, saya pimpin dulu berzikir. Sama-sama kita zikir. Tapi ketika sudah mau meminta hajatnya masing-masing, silahkan minta sesuai keinginan tak. Belum tentu sama yang kita mau. Pertama, perbanyak berdoa. Yang kedua, perbanyak bertobat. Bagaimana cara bertobat di sana Ustaz? Satu, perbanyak tobat lisan. Tobat dengan cara lisan. Bagaimana caranya? Memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu Ustaz. Boleh yang paling pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Masih panjang, boleh yang paling pendek. Astaga, astaga. Nggak boleh. Manja itu, manja. Nggak ada artinya itu astaga, nggak boleh, nggak ada artinya. Paling pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau lebih bagus? Coba ketika tawaf, perbanyak istighfar. Dengan kalimat yang lebih syahdu. Astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal hataya, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah, minal hataya. Taubat bilisan. Perbanyak istighfar, Pak.
Dan ketika Bapak salah, ketika ada cobaan, jangan cari kambing hitam. Jangan salahkan orang, tapi langsung istighfar. Biasanya kita ini yang haji plus, mentang-mentang kaya, beli paket plus, semuanya mau plus. Beda bos. Kalau pergi tur ke Singapura, tidak ada setan di situ. Nabi bilang setan, biar tidak digoda, tergoda gitu. Tapi haji pasti ada godaan setan, berusaha menyesatkan kita. Sehingga orang banyak dicoba ketika menunaikan ibadah haji. Dan ketika ada nyasar, ada yang tidak bisa makan, ada yang macam-macam siksaannya, jangan curang. Apa ini travel? Tidak enak ini, tidak profesional. Bukan tidak profesional, Bapak ditegur oleh Allah. Jangan langsung salahkan orang. Lebih baik, astagfirullah, ini bagian dari mencuci diri saya. Ada yang bilang, Ustaz, itu tahu Pak Bottoro selingkuh terus kerjanya di tanah air. Ngapa tahu sampai tanah suci tidak ada cobaannya, sehat-sehat haji. Rajin na pergi pasar tahu. Oh, jangan salah paham. Nabi bilang, ada itu Ustaz, saya sampai di sana sakit terus, kasihan, setengah mati, pusing apa. Oh, hati-hati. Memang ada orang Pak pergi di sana, bajingan di sini sampai di sana, tidak ada apa-apa, pulang tidak bersih. Kenapa? Pak Bottoro, tukang judi, pesina, sampai di sana tidak ada cobaannya. Itu namanya bahasa Perancisnya tidak dibati-bati. Nggak diurus nih. Jadi nggak usah bingung. Itu tahu koruptor, uang nyata-nyata uang korupsi na pakai pergi haji, si haji tahu. Dalam hati tak mau saja, oh nggak dibati-bati itu. Nggak usah. Yang bagus Bapak Ibu sekalian, kita bawa pakaian kotor ke tanah suci, sampai di sana dibersihkan, di laundry, disetrika, pulang bersih. Alangkah ruginya kita Pak, pergi bawa pakaian kotor, pulang lagi bawa pakaian kotor. Ya, perbanyak istighfar. Pertama, tobat bilisan. Tiba-tiba nyasar, tidak usah cari kambing hitam, istighfar saja. Saya pernah alami Pak, waktu haji pertama. Saya sombong Pak, karena saya ini ustadz, tinggi sekolahku, masih muda. Saya pergi di sana sampai di Mina, aku bilang, nyasar. Rugi-rugi saya ustadz tinggi sekolah kalau saya nyasar. Begitu sampai di Mina Pak, 4 jam saya nyasar. Mau meletus betisku ndak ku dapat. Setiap saya bertanya ndak ada yang tahu. Jadi besok-besok kalau nyasar kin ndak tahu ki bahasa Arab, bilang ki saja, Tuan, ihdinas siratal mustaqim. Itu bahasa Arab itu. Tunjukilah saya jalan yang lurus. Syekh. Panggil orang Arab kalau tuan kan Syekh. Ya Syekh. Ihdinas siratal mustaqim. Ada tahu itu. Oh, salah. Baik Ibu Bapak yang saya muliakan, ketika saya nyasar 4 jam Pak, bahkan saya sampai nyasar di penyembelihan binatang. Saya sudah mau menangis. Langsung saya ingat, oh saya takabur tadi. Langsung saya cari arah kiblat, saya sholat di tempat itu, sholat sunat taubat. Selesai, beberapa saat kemudian saya dapat jalan yang pulang. Baru bilang, Kak, ini tadi ku tanpa kita putar-putar. Makanya ketika ada cobaan, ketika ada kendala, ada masalah, istighfar, langsung minta ampun kepada Allah. Yang kedua, tobat. Setelah pertama tobat bilisan, yang kedua tobat dengan cara sholat sunnah tobat. Bagaimana sholat sunnah tobat Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud, syaratnya harus sudah tidur. Kalau sholat tobat, kapan saja. Yang penting bukan waktu haram. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai dengan 6. Artinya boleh jadi 2 rakaat Pak. Boleh juga 4 rakaat. Boleh juga 6. Salat tobat. Apa niatnya? Nah ini yang biasa. Tidak salat gara-gara niat. Pernah ada anak muda masuk masjid Pak. Begitu sampai di masjid. Allah. Nah ulang lagi. Allah. Ulang lagi. Allah. Nah ulang lagi. Sekalinya langsung duduk, tidak jadi sembahyang. Saya pergi dekati. Weh, nak muda, kenapa tidak jadi solat? Nak bilang, ku lupa usallina Ustaz.
Tidak harus usolli. Pak, mau salat sunat taubat, kalau mau bahasa Arabnya, usolli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal itu, tidak usah bahasa Arab. Menghadap kiblat saja, menghadap ke Baitullah, hadap kiblat, berdiri tegak, baru bilang maki dalam hati, Tuhan sembahyang sunat taubat kainina, Allahu Akbar. Boleh. Serius Pak, boleh, boleh. Boleh Bu, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Boleh.